Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, cuaca yang cerah, pagi yang indah, dibuat perpanjangan umur yang Kau berikan hidup kami, dan kami ada sebagaimana ada karena Tuhan. Dan maka sebelum kami mengatur selain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, kami boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami mendengarkan dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat 40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan pada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah timur selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala pembendaraan Sikadake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke bantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikiannya ia tidak membuka mulutnya dalam kehinaan. Berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang diri sendiri atau tentang orang lain? Maka mulai Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu yang beritakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di sini ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Lalu meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan mulai daerah itu dan mengumumkan Injil ke seluruh kota sampai ia tiba di Kaisaria. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah pada pagi hari ini. Dikatakan dalam firman Tuhan yang kita perhatikan ayat 31 saja ya. Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Puji Tuhan. Firman Tuhan, kalau tanya baca, kalau tidak ada yang membimbing, siapa yang membimbing itu? Roh Kudus. Roh Kudus memakai Filipus hanya alatnya Tuhan. Roh Kudus memakai seseorang hamba Allah. Itu saat ini Filipus sebagai alatnya untuk memberi pengertian kepada sida-sida Ethiopia ini. Jadi jelas, yang membuka mata rohani kita itulah Roh Kudus. Yang membuka mata rohani kita untuk mengerti firman Tuhan itulah Roh Kudus. Dan saat itu ketika sida-sida membaca firman Tuhan tentang Yesaya pasal 53, Yesaya pasal 53 yang berkata, Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-7 dan 8,
Misalkan bagaimana Yesaya, dikatakan Yesaya pasal 53 ayat 7 dan ayat 7 dan 8. Dia dianiaya tapi ia membiarkan diri dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang memutih bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dan perkataan ini menunjukkan tentang pribadi Yesus. Siapa anak domba itu? Itulah Yesus. Orang tidak mengerti bahwa domba yang disembelih itu bukan pribadi Kristus yang dikorbankan, bukan binatang yang kelihatan, tetapi pribadi. Dan juga firman Allah berkata, Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Allah, menunjukkan pribadi. Justru firman Allah menceritakan tentang Yesus yang rela mati, Yesus yang rela menderita, Yesus yang rela sengsara, Yesus rela mengalami penderitaan dan segala-galanya, semua demi keselamatan saudara saya. Tanpa pengorbanan Kristus tidak ada keselamatan. Justru kita harus menghargai tentang Yesus. Maka ketika diberikan pengertian oleh Filipus, Filipus tanya, apakah kau percaya? Ya, dia percaya. Sebagaimana firman Allah berkata, ayat yang ayat 37, sahabat Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi setelah mengerti dengan baik siapa anak domba, mereka dibaptis, dan saat itu dibaptis diselam. Dan Alkitab jelas menulis sida-sida Ethiopia ini diselam, dan Filipus melakukan atas perintah firman, atas perintah Roh Kudus. Ya, apa yang kita lakukan tidak menyimpang daripada firman Allah. Amin. Apa yang kita kerjakan sesuai dengan firman Allah tentang Yesus yang telah rela berkorban untuk keselamatan manusia dunia bagi mereka yang percaya. Maka ditekankan, percaya kan? Kalau percaya baru dibaptis. Kalau nggak percaya, untuk apa dibaptis? Ketika hari Yesus yang sama, Yesus yang telah korban 2000 tahun ini, Yesus yang sama, yang sanggup menolong dan menyelesaikan saudara-saudara. Dia sanggup menyembuhkan saudara, dia sanggup memberkati saudara, dia sanggup memulihkan ekonomi saudara, dia sanggup memulihkan rumah tangga saudara, dia sanggup. Sebab Yesus kita sama kemarin, hari sampai selama. Kuasanya sama, cintanya tidak pernah berubah. Ingat, Ibrani 13 ayat 8, dia tidak pernah berubah. Percayalah, Yesus sama yang sanggup menolong saudara, yang sanggup memberkati usaha saudara, yang sanggup menyelesaikan saudara sesulit-sulit apapun. Bagi Tuhan tidak ada kata yang mustahil. Saudara percaya, dia sanggup menolong saudara, dia sanggup menyembuhkan saudara. Terimalah dengan iman. Dia sanggup menolong, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga saudara, bisnis saudara, rumah tangga saudara, hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, Yesus yang sama yang disampaikan oleh Yesaya pasal 53, Yesus yang sama yang disampaikan oleh Filipus kepada sida-sida, Yesus yang sama yang kami dengar, yang sanggup menolong dan menyelesaikan, yang telah berkorban jauh juta buat kami untuk keselamatan kami. Dan maka pada pagi hari kami pertaruhkan hidup kami semua kepada Tuhan, buat anak kami, usaha kami, pabrik kami, cucu kami, suami kami, semua kepada Tuhan. Memberikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Maka mereka hanya bekerja segala depan dan kami bersyukur pandemi menjadi endemi. Biar bukan saja pandemi menjadi endemi, negara ekonomi kami, negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.